Ya oke, di video ini kita tidak akan ngomongin soal dan bagaimana membahas soal, tapi kita akan ngomongin salah satu fenomena yang lagi marak banget ya, lagi hypes banget di Indonesia dan di beberapa negara lain juga, yaitu tentang BTS Meals ya. Teman-teman tahu, beberapa waktu yang lalu, dunia jagat raya media sosial dan dunia nyata di Indonesia itu digemparkan oleh antrian di salah satu outlet ya, sebut aja namanya McD gitu kan, yang saat itu meluncing salah satu produk yang disediakan secara terbatas, yaitu produk yang mereka sebut dengan BTS Meals. Dan wow, ternyata di hari launchingnya itu yang ngantri itu luar biasa, padahal harganya juga sayang sekali kalau hanya untuk membeli makanan itu, tapi ya itu hak orang masing-masing dan mereka punya alasan mungkin untuk membeli itu ya. Kita akan nggak akan ngomongin jauh itu. Nah, video ini kita akan ngomongin apa ada hubungan BTS Meals itu dengan fisika ya. Ada nggak kira-kira? Nah, yang teman-teman lihat di gambar adalah paket dari BTS Meals ya. Saya juga nggak tahu paketnya seperti apa dan jujur saya nggak tahu apa itu BTS ya. Mungkin semacam grup band musik dari negeri seberang gitu ya. Nah, tapi dengan adanya fenomena ini saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu salah satu profesor dari ITB ya, namanya Profesor Mitra Judin Abdullah itu menganalisis suatu fenomena ya, yaitu fenomena tentang kentang goreng. Nah, kentang goreng kan ada nih di BTS Meals itu. Nah, setiap fenomena coba kita tilik dari sisi belajarnya, ada nggak kita bisa ambil pelajaran fisika dari makanan ini ya. Jadi kita akan belajar, sebenarnya video ini kita akan belajar tentang kentang goreng. Loh, ada hubungannya? Tenang aja, kita lanjut dulu ke pembahasannya. Oke ya, jadi ini teman-teman lihat, kita akan bahas kentang goreng gosong. Nah, aneh lagi nih, kentang goreng gosong kok dibahas ya. Jadi, gambar yang sebelah kiri itu adalah potongan kentang goreng yang masih mentah ya kan. Kemudian kentang goreng itu kan digoreng pakai minyak. Nah, setelah jadi, ternyata kentang gorengnya gosong. Itu gambar yang atas yang gosong, gambar yang bawah juga agak gosong. Nah, tapi teman-teman perhatikan secara seksama, ternyata kentang goreng itu gosongnya itu sebagian besar itu di tepinya ya kan, di tepinya kan, tidak di tengahnya ya. Teman-teman bisa lihat nih di sini pada gambar yang atas itu juga kentang gorengnya itu gosong di bagian tepi di sini. Yang bawah juga sama ya, meskipun bawah ini kelihatannya lebih enak ya, lebih rapi, lebih menggugah selera, tapi dia gosong juga di tepinya. Pertanyaannya adalah kenapa kentang goreng itu gosong di tepi, bukan di sebagian besar potongannya, tetapi hanya di ujung-ujungnya itu. Nah, fenomena ini sudah dijelaskan seperti saya bilang di awal video tadi oleh Prof. Mitra Judin Abdullah. Mungkin karena sudah sangat lama, mungkin banyak orang yang lupa ya. Nah, video ini saya buat supaya ya ingat-ingat lagi dan kita bisa belajar dari setiap fenomena apapun yang ada ya. Karena fisika itu kan mempelajari semua fenomena, jadi mestinya semua fenomena bisa dijelaskan dengan fisika. Nah, jadi awalnya atau yang mendasari analisisnya adalah salah satu jurnal yang dimuat di Nature ya. Judul aslinya adalah Capillary Flow as the Cause of Ring Stain from Dried Liquid Drops. Jadi intinya adalah kalau teman-teman punya kopi jatuh di meja itu kemudian kering kan menimbulkan noda kan ya, bentuknya melingkar ya. Jadi analisis dari jurnal ini adalah tentang itu sebenarnya. Nah, ini adalah pemodelan yang dilakukan oleh si researcher ya. Jadi di sini matematikanya yaitu di sini ada simbol yang sama yang saya pakai untuk channel ini ya. Ini nabla namanya, kita baca simbol ini tuh simbol nabla. Oke, sebentar ya. Nah, ini tuh simbol ini nabla ya. Ini nabla kuadrat, V itu kita baca Laplacian ya. Nabla itu Laplacian. Nah, kemudian yang ini nabla V itu kita baca gradien, maaf ya. Kita baca gradien V gitu. Nah, itu nggak akan kita bahas ya, kita nggak akan dalam-dalam secara matematika atau secara fisika pada video ini. Kita akan bahas fenomenanya aja ya. Jadi di sini si peneliti ini menjelaskan bahwa tentang laju difusi ya atau explorating flux ya. Jadi dia modelkan bahwa nilai explorating fluxnya itu nanti ada gambarnya ya, itu dimodelkan sebagai minus D
gradien V, kita bacanya minus D gradien V di sini. Nah, udah apa itu gradien, apa itu Laplacian, kapan-kapan lah kalau ada waktu kita bahas. Nah, hasil pemodelannya itu seperti ini ternyata ya. Jadi hasil pemodelannya itu dia dapatkan seperti ini. Ini hasilnya ini ya. Jadi lihat nilai J-nya itu evaporatingnya itu akan semakin besar seiring dengan nih keruncingannya ini ya. Jadi semakin ke kiri ini kan kecil nih, yang kanan kan kecil, kemudian semakin ke kiri semakin gede nih vektor J-nya ini, nilai J-nya ya. Ini kan panjangnya menunjukkan nilai J-nya, berarti dia semakin melengkung. Ini kan pemodelan kentangnya tadi ya, kentangnya kita anggap seperti ini. Berarti semakin dia meruncing itu nilai J-nya akan semakin gede, artinya evaporate-nya akan semakin cepat di sini, ya kan? Nah, kemudian nilai J itu ya sebanding dengan seper R minus R. Nah, apa itu R? R itu nih jari-jari, anggap potongan kentangnya itu sebagai setengah bola atau hemisfer ya. Jadi jari-jarinya itu R besar, kemudian R kecil itu ya jaraknya ini ya. Jaraknya ini dari pusatnya bola ini ke sembarang titik itu R kecil. J-nya itu sebanding dengan seper R min R pangkat gamma ya. Gamma itu suatu konstanta yang dikenalkan dalam penelitian ini. Ternyata nilai gammanya diperoleh dari jurnal tadi disebutkan gammanya itu pi min 2 theta dibagi 2 pi min 2 theta. Jangan tanyakan dari mana dapatnya ya, baca ada jurnalnya ya, nanti bisa dicari itu jurnal tentang ini. Kemudian ini, jadi kesimpulannya adalah karena J-nya itu nih, laju evaporasi itu memenuhi persamaan difusi minus D dikali minus D, kemudian ada gradien V, ya kan, gradien V di sini, dan D-nya adalah koefisien difusi, dan dia menemukan solusi seperti ini, maka bisa disimpulkan bahwa semakin ke tepi, ya, karena kalau semakin ke tepi itu R-nya semakin besar kan, R-nya semakin besar mendekati R besar ya, R kecilnya semakin gede mendekati R besar, maka ini 1 dikurang R min R mendekati 0, maka di ujung yang runcing ini evaporasinya atau laju evaporasinya itu seper 0 ya, seper 0 itu kan mendekati tak hingga kan, berarti gede banget. Nah, maka di sini penguapan airnya yang di ujung itu sangat besar atau mendekati tak berhingga di ujung ini. Nah, karena di sini lebih kering, ya kan penguapannya lebih cepat, lebih kering. Maka kalau digoreng kan kentangnya kan kalau digoreng masuk ke minyak semuanya ya. Nah, maka karena dia lebih kering, maka yang ujung-ujungnya yang di tepinya itu dia akan lebih mudah gosong. Nah, itu alasannya ya. Jadi kita bisa belajar fisika dari PTS Mil. Oke, sekian dulu video kali ini.